Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada seminar kerja praktik kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil seminar kerja praktik saya selama 3 bulan di PT LCWD Elektrik Indonesia. Mungkin langsung saja ke presentasi. Ya, pada seminar kerja praktik kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem kerja dan perawatan mesin otomatik panel saw di PT Ya, LCWD Elektrik Indonesia. Ya, PPT-nya belum kelihatan. Ya udah deh, udah. Sorry. ya. Yang pertama saya akan menjelaskan profil perusahaan. Perusahaan ini pada awalnya berdiri pada tahun 1990 dengan nama PT Pasti. Lalu pada Desember tahun 1996, pengaturan kemitraan tersebut kemudian berubah dan mengganti nama perusahaan menjadi PT Powell Trafo Asia yang beroperasi di bawah Powell International. Lalu pada tahun 2009, Powell diakuisisi oleh Sigi. Perusahaan merubah nama menjadi PT Sigi Power System Indonesia. Saat ini pemegang PT Sigi Power System Indonesia. Pada tahun 2021, perusahaan penyedia infrastruktur dan solusi energi, yaitu LCWD Electric Group, mengakuisisi sekitar 95% saham PT Sigi Power System Indonesia. Kemudian LCWD Electric adalah salah satu penyedia solusi energi dan infrastruktur terkemuka. PT LCWD Electric Indonesia adalah produsen trafo tenaga yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, yaitu PT LCWD Electric Indonesia. PT LCWD Electric Indonesia ini menghasilkan trafo berbagai macam. Selanjutnya, visi misi pada perusahaan ini, visi menjadi pemimpin dunia dalam memberikan energi, layanan, dan nilai. Misinya untuk memberikan solusi energi terintegrasi yang efisien, yang diberikan dengan keahlian dan layanan luar biasa kepada pelanggan dan komunitas kami dengan aman dan efisien. Lanjut, pada pembahasan kali ini saya langsung membahas kepada mesinnya. Mesin otomatik panel saw adalah mesin potong otomatis dengan kemampuan potong panjang atau lebar sampai dengan kurang lebih 5.600 mm dengan ketebalan kurang lebih 1 mm sampai dengan 140 mm. Mesin potong ini menggunakan pisau berbentuk bulat dengan putarannya akan memotong material transformer wood dan presspan, yaitu bahan komponen yang nantinya akan dijadikan sebagai trafo. Komponen yang terdapat pada trafo. Selanjutnya, jenis automatic panel saw yang digunakan oleh PT LCWD Elektrik Indonesia yaitu merek Homac tipe Sawtek B400 dengan spesifikasi berikut. Lalu mesin ini memiliki beberapa fitur. Keunggulan fiturnya
Yang pertama adalah perangkat lunak pada mesin ini menggunakan kontrol CAD Matrix 5. Kontrol CAD Matrix 5 ini, sebuah sistem perangkat lunak yang mengontrol semua, kegiatan mesin dari, pola program, lalu, ukuran yang nantinya akan, dipotong, lalu, maintenance juga bisa dilakukan melalui, perangkat lunak tersebut. Lalu yang kedua adalah sistem dengan fungsi deteksi otomatis. Jadi ketika, muncul masalah yang nantinya akan, muncul pada layar, panel LCD pada, mesin tersebut, yang nantinya, operator dapat mengetahui apa masalah tersebut dan nantinya operator bisa langsung memberitahu ke pihak maintenance dan bisa segera diperbaiki. Yang ketiga, kecepatan pada gergaji ini memiliki kecepatan 130 meter per menit hingga 150 meter per menit. Lalu yang keempat adalah kontrol sirkuit listrik seluruh mesin menggunakan PLC, Programmable Logic Controller. Lalu bagian-bagian mesin otomatik panel saw. Yang pertama adalah gergaji. Eee, ini merupakan gambar tersebut merupakan, gerbong gergaji atau saw carriage memiliki 2 mata gergaji yang, digerakkan oleh rak gear dengan kecepatan, 130 sampai 150 meter per menit. Kemudian, panel LCD. Panel LCD ini digunakan untuk mengontrol seluruh kegiatan mesin, terutama, operator dalam menjalankan mesin, mengupload pola, pemotongan yang akan dipotong sesuai ukuran, kemudian suspended gripper atau, bisa dibilang juga, klem, berfungsi untuk menjepit, bahan material yang nantinya akan dipotong. Suspended gripper ini atau klem, dijalankan atau digerakkan dengan sistem pneumatik atau, menggunakan udara. Lalu air cushion table, ini berfungsi untuk, pemindahan material agar lebih mudah dan ergonomis dengan menggunakan udara. Lalu tirai pelindung debu, ini berfungsi untuk melindungi operator dan mesin agar tidak terkena, ceceran atau debu pada, hasil pemotongan material. Kemudian pada mesin ini hampir seluruhnya menggunakan sistem kontrol pneumatik. Lalu PLC, Programmable Logic Control, pada mesin ini menggunakan PLC dan, pada kontrol mesin ini menggunakan Ethernet. Lalu proses mesin otomatik panel saw, proses kerja. Yang pertama adalah periksa kondisi mesin secara visual sebelum dioperasikan. Yang kedua, saklar power utama pada panel mesin posisi on. Yang ketiga, kontrol power on. Yang keempat, impor program atau pola yang akan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian mulai diproses. 5. Proses awal ketika sudah dimulai adalah menaruh roll material ke atas meja bantalan udara atau air cushion table. Kemudian suspended gripper atau klem nantinya akan menjepit dan menarik, material panel ke dalam mesin sesuai dengan posisi pola yang akan dipotong. Lalu pelindung debu dalam dan luar akan menutup. Selanjutnya saw carriage akan mulai memotong material atau panel sesuai pola yang sudah diimpor. Yang ke-8, dan setelah proses pemotongan sudah selesai, sesuai dengan pola, maka panel tersebut akan keluar di dekat operator dengan bantuan air cushion table. Nah, berikut, gambaran, alur pada proses kerja. Yang pertama sesuai yang tadi sudah saya jelaskan adalah periksa, kondisi mesin secara visual. Yang kedua, pastikan power on. Yang ketiga, impor pola atau ukuran-ukuran yang nantinya akan dipotong untuk, pembuatan trafo. Lalu yang keempat, suspended gripper akan menjepit dan menarik sesuai, posisi pada pola pemotongan. Lalu yang kelima, itu ketika suspended gripper menarik, eee,
tirai pelindung debunya akan menutup. Lalu yang keenam, setelah tirai menutup, saw carriage mulai memotong bahan material. Lalu yang ketujuh, material yang sudah dipotong akan keluar dekat dengan operator atau juga, panel LCD. Lalu yang ke-8, operator menaruh material di, meja penyimpanan. Perawatan mesin otomatik panel saw atau, bisa dibilang juga kalau di maintenance, preventive maintenance. Yang pertama dilakukan adalah, preparation. Ini hal penting yang dilakukan, bagian maintenance ketika melakukan perawatan berkala. Yang pertama adalah pastikan tidak ada potensi bahaya di luar JSA. Yang kedua, info ke PIC atau, operator yang sedang bekerja bahwasannya akan dilakukan, preventive maintenance atau perawatan. Lalu yang ketiga, pastikan menggunakan APD, menggunakan sepatu safety, helm. Yang keempat, pasang loto dan safety siren. Loto ini bisa dibilang sangat penting, karena agar menjadi tanda bahwasannya mesin itu, sedang dilakukan perawatan. Jadi ketika, bagian maintenance sedang melakukan perawatan atau pemeriksaan, si operator tidak main menyalakan mesin begitu saja. Kemudian, eee, yang pertama general check, melakukan pemeriksaan seluruh mesin, terutama pada kondisi saw carriage, pressure device, pressure beam, safety curtain, panel clamp, air conditioning unit, machine table. Yang pertama, melakukan pemeriksaan pada, main saw motor dan blade. Pada pemeriksaan main saw ini adalah, main saw ini pemotongan utama, mata gergaji utama, yang dilakukan pemeriksaan pada bearing, terutama bearing motor, terus, resistansi motor, terus ketajaman pada mata gergaji dan fan belt. Pemeriksaan mata gergaji ini berkala, bisa dilihat juga dari hasil pemotongan. Hasil pemotongannya ketika mata gergaji sudah aus atau misalnya sudah tidak tajam, itu hasil pemotongan, akan gosong dan dari suara juga suara yang dihasilkan, lebih kasar. Kemudian, pemeriksaan pada scoring saw motor, ini mata gergaji yang kedua, lebih kecil, tapi ini scoring saw motor ini juga perannya sangat penting. Eee, Pemeriksaan pada scoring saw motor ini sama seperti main saw motor, yaitu pemeriksaan pada resistansi motor, bearing motor, mata gergaji, kemudian, fan belt. Lalu yang ketiga, pemeriksaan pada sistem kontrol pneumatik. Ini bisa dibilang pemeriksaan secara visual atau checking langsung dengan melihat, kondisi, selang-selang apakah ada yang bocor atau tidak, terus valve pada ada yang bocor atau tidak. Kemudian pemeriksaan pada pressure beam. Nah, pada pemeriksaan pressure beam ini biasanya dilakukan secara visual, kondisi mesin. Lanjut, pemeriksaan pada carriage motor atau juga bisa dibilang gerbong gergaji ya. Jadi, pemeriksaan pada motor ini, carriage motor ini dilakukan pemeriksaan, eee, resistansi motor, bearing, fan belt, kemudian pemeriksaan pada air cushion table. Pemeriksaan pada air cushion table ini dilakukan secara, visual atau tes langsung menggunakan raw material atau bisa juga menggunakan tangan, kita taruh di atasnya dengan mengecek apakah udara mengalir keluar dengan baik atau tidak. Yang ketujuh, pemeriksaan pada main panel dan mobile control panel, yaitu melakukan pemeriksaan pada, kontrol panel, apakah ada kabel yang kendor, terus pemeriksaan pada CPU,
pemeriksaan pada PLC, lalu, LCD, pemeriksaan pada LCD secara visual check. Lanjut yang ke-8, kekencangan baut dan mur. Walaupun ini bisa dibilang sepele, namun, ini sangat penting juga, terutama pada kencangan baut dan mur pada, mata gergaji, itu sangat penting. Nah, kekencangan baut dan mur ini dilakukan secara ketika general check, pemeriksaan seluruh kondisi mesin. Jadi dipastikan juga, baut dan mur itu, eee, dalam kondisi kencang. Kemudian general cleaning. General cleaning ini dilakukan membersihkan, pada seluruh mesin, pastikan tidak ada puing-puing hasil pemotongan atau, debu yang tersisa pada mesin dan general cleaning ini sangat bermanfaat karena bisa juga, melihat apakah ada indikasi kerusakan pada mesin atau tidak, yang nantinya ketika ketika sedang melakukan pembersihan dan melihat ada sesuatu yang bisa dibilang rusak atau tidak baik kondisinya, itu bisa langsung diperbaiki agar tidak menjadi kerusakan fatal. Lalu ketika pemeriksaan sudah selesai, dilakukan verified take out loto. Yang kedua, mesin sudah siap dijalankan dan diinfo ke PIC atau operator bahwa mesin sudah bisa digunakan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan atau didiskusikan. Ya, Ramzi boleh? Muhammad Ramzi. Oke, halo. Suaranya masuk belum? Masuk masuk. Oke, sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Ramzi Raihan dengan NIM 32. Izin bertanya kepada Ya. Mas Azam. Yang pertama itu dari mesin otomatik panel SAW itu menghasilkan produk berupa material transformer wood atau istilahnya panel surya, tempat panel surya kayak gitu. Soalnya kan tadi lihat di gambarnya seperti menghasilkan panel surya itu sendiri. Itu yang kedua, untuk gergaji tadi yang sudah disebutkan di bagian gergaji itu kelihatannya ada beberapa motor, ada 3 motor. Nah, itu jenis motor apa yang digunakannya? Terus selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang PLC. PLC yang digunakannya itu jenis apa? Dan yang terakhir pertanyaannya untuk perawatan tadi. Perawatan preventif atau maintenance preventif itu biasanya dilakukan berapa bulan sekali atau seperti apa di perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Oke, saya jawab terlebih dahulu pertanyaan Ramzi. Eh, yang pertama hasil pemotongan. Hasil pemotongan pada mesin ini menghasilkan transformer wood itu adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membuat salah satu komponen yang nantinya akan menjadi bagian pada trafo. Lalu panel itu maksudnya, bukan panel surya, namun panel, bentuknya, persegi atau persegi panjang yang nantinya akan berubah menjadi, bagian pada komponen trafo yang nantinya akan dilanjut, pada proses winding biasanya. Transformer itu seperti, bahan kayu yang berlapis, mirip dengan presspan. Jadi, karena trafo itu bisa dibilang apa, tidak dapat, maksudnya kebanyakan menggunakan bahan kayu di dalam trafo itu. Jadi digunakan, transformer wood dan presspan.
Nah, biasanya hasil pemotongan bisa dibilang juga panel atau roll material. Panel-panel itu yang nantinya akan dipotong. Nah, ini bisa dibilang bentuknya kotak-kotak seperti ini nih. Itu dibilangnya panel hasil pemotongan. Kemudian yang kedua tadi kalau tidak salah ada 3 motor. Motor ini digunakan untuk menjalankan yang satu untuk menjalankan gerbong gergaji ini atau saw carriage, gerbong gergaji. Yang kedua itu digunakan untuk menggerakkan mata gergaji utama atau main saw. Yang ketiga digunakan untuk scoring scoring blade, scoring saw. Lalu yang ketiga pada PM atau preventive maintenance dilakukan pada mesin ini yaitu 4 bulan sekali. Namun untuk sisanya seperti mata gergaji itu karena bisa dibilang cepat tumpul ya atau tidak tajam atau aus, itu dilakukan secara bisa dibilang ketika operator merasakan hasil pemotongan yang mulai gosong atau suara yang kasar itu nantinya dilaporkan ke pihak maintenance yang nantinya akan diganti. Jadi tidak secara 4 bulan sekali, 4 bulan sekali ini dilakukan PM atau preventive maintenance secara keseluruhan pada mesin ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab atau ada yang kurang jelas? Oke, terima kasih, Azam. Oh, tadi kalau nggak salah PLC juga ya? PLC jenis apa yang digunakan? Yang PLC jenis apa? PLC ini yang digunakan itu kontrol ini menggunakan EtherCAT Backoff EK1100. EtherCAT ini Ethernet for Control Automation Technology. Itu yang saya ketahui. Oke, siap. Terima kasih, Azam. Baik, terima kasih, Mas. Lanjut, Joy mungkin bisa langsung bertanya. Oke, terima kasih Jam, izin masuk. Perkenalkan nama saya Joy Exaudi Sidoruk dengan NIM belakang 019. Saya ingin bertanya Jam, problem atau trouble yang terdapat pada mesin yang kamu pakai selama magang? Selama magang cukup segitu Joy pertanyaannya? Udah, iya. Oke, langsung saya jawab mungkin ya. Problem yang sering muncul selama saya magang cuman beberapa kali trouble, karena mesin ini bisa dibilang baru umurnya, belum terlalu lama. Jadi, belum banyak trouble yang terjadi. Namun, trouble yang terjadi selama saya magang itu, paling cuman, dia posisi saw carriage-nya di zero position atau tidak mau bergerak karena ada bagian atau ada roll material yang nyelip pada gergaji, jadi dia tidak mau bergerak. Dan paling, eee, bearing sih, pada bagian bearing dan mata gergaji yang harus diganti, itu saja sih paling trouble-nya. Karena bisa dibilang mesin ini cukup baru jadi belum banyak trouble. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Joy. Ada yang kurang jelas? Atau Mantap, ada yang ingin ditanyakan kembali? mantap Jam, udah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan?
Ya, jika sudah tidak ada yang ditanyakan kembali atau sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan, seminar kerja praktik pada sore hari ini. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau hadir, pada seminar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.